Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga kampus? Mudah-mudahan puasa pada hari ini, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal ibadah kita semua. Kembali lagi di dalam program Anak Muda Bertanya di Radio Budi Luhur bersama saya Gus Musa, Muhammad Sofi El Mahbub, Ustadz Zaman Now. Warga kampus, banyak yang bertanya nih kepada saya, Pak Ustadz, kapan kira-kira tanggal Lebaran itu kapan? Idul Fitri. Saya jawab, bukan tanggal 13-14 Mei, bukan. Lebaran Idul Fitri jatuh 1 Syawal. Itu serentak semua, sepakat ulama semua. Ya, jadi jangan pernah berpikir Lebaran tanggal 13-14 Mei ya, tapi tetap 1 Syawal. Ya, warga kampus, banyak nih pertanyaan yang masuk ke saya melalui Radio Budi Luhur tentunya. Saya akan menjawab setiap permasalahan kalian. Nah, insya Allah nanti siapa yang mau bertanya warga kampus yang mempunyai sebuah problematika kehidupan tentang Ramadan, tetap bertanya, ada di nanti deskripsi ya. Silakan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkifli, biasanya dipanggil Ahmad. Nah, saya dari Universitas Budi Luhur dari jurusan International Business Management. Begini Pak Ustadz, ada hal yang ingin saya tanyakan. Apakah benar kalau misalkan ketika kita berpuasa ataupun pada saat bulan puasa kita sering mandi ataupun kita berenang, itu apakah menjadi hukumnya makruh ya Pak Ustadz? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga kampus atas pertanyaannya. Menarik nih pertanyaannya nih. Pak Ustadz, apakah kalau kita puasa Ramadan terus kita mandi atau mungkin kita berenang, apakah itu makruh Pak Ustadz? Nah, jawabannya bagus nih pertanyaannya. Saya jawab ya. Warga kampus, yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk dalam tubuh kita. Ya, disengaja ya, ataupun kita tahu itu tidak disengaja. Kalau kita sering mandi karena mungkin panas cuaca atau kita hobi berenang tanpa disadari itu bisa masuk ke dalam mulut atau hidung kita, maka secara tidak langsung, secara fikih itu membatalkan. Ya, maka makruh itu warga kampus, makruh itu kalau kita kerjakan itu nggak apa-apa di mata Allah. Tapi kalau kita tinggalkan itu justru berpahala. Maka kalau bisa warga kampus hindarkan hal-hal yang makruh. Contoh mandi, berenang, atau terlalu sering kumur-kumur itu hal yang makruh. Gitu. Walaupun tidak berdosa tapi hal yang makruh. Jadi warga kampus, apakah boleh Pak kita mandi atau berenang? Boleh, tapi secara fikih tidak membatalkan. Tapi kalau itu bisa masuk ke dalam anggota tubuh kita, maka itu menjadi membatalkan puasa kita. Maka raihlah hakikat esensi puasa itu tahun ini dengan kita bermanfaat yang Allah berikan kepada kita. Umur kita tahun ini mudah-mudahan bisa bertemu lagi tahun yang akan datang nanti. Kira-kira gitu warga kampus. Bisa dipahami ya? Ya, kita masuk nih pertanyaan kedua. Banyak nih pertanyaan kedua ya. Silakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Kevin Auriel dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Broadcasting. Saya mau nanya Pak Ustadz, kalau di bulan puasa tuh kita boleh nggak sih tidur lagi habis sahur atau habis sholat subuh gitu Pak Ustadz? Hukumnya itu gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sama-sama pertanyaannya warga kampus. Ya, warga kampus. Kata Allah ya, Rasulullah mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Jadi kalau kita tidur seharian sambil menunggu buka puasa itu ibadah. Apalagi kita melakukan hal kebaikan. Kita mengerjakan hal yang sunnah, ibadah sunnah, itu Allah berikan pahala wajib. Ketika kita mengerjakan pahala wajib, maka Allah berikan 10.000 sampai 700.000 kali lipat. Maka warga kampus perhatikan ya. Kalau masuknya bulan puasa, Ramadan, kita lihat, itu yang tidak ada, itu kita cari. Ya, mana yang membutuhkan, itu kita cari. Tapi ketika di luar Ramadan, itu ada di depan mata, kita nggak memberi. Inilah bulan puasa Ramadan. Maka, fastabiqul khairat, kita berlomba untuk meraih kebaikan. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan, iza ja'a Ramadan, abwabul jannah wa abwabal nar wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syaitan. Kata Allah dalam hadisnya dikatakan bahwa datangnya bulan Ramadan itu pintu surga dibuka semua. Pintu neraka Allah tutup.
setan Allah ikat atau dibelenggu. Jadi sebenarnya bulan puasa itu tidak ada orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena nggak ada setan. Surga dibuka, neraka ditutup. Maka warga kampus, mari Allah buka obral pahala. Siapa yang mau masuk pintu surga manapun. Kenapa? Karena 1 bulan full itu adalah umat Nabi Muhammad berhak bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Memberilah sebanyak-banyaknya, beribadalah sebanyak-banyaknya agar nanti Allah kelak bisa masukkan kita ke surga Ar-Royan, tempatnya surga orang yang berpuasa. Dan pertanyaan kedua, paham ya warga kampus. Pertanyaan ketiga, kita saksikan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Pugi Grastra Jati dari mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcasting 2020. Mau tanya nih Pak Ustadz, sekarang kan banyak orang bilang kalau pengen sesuatu diselawatin aja, insya Allah terkabul. Itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaan. Mungkin terakhir pertanyaannya ya. Nanti kita sambung lagi di episode yang akan datang. Warga kampus, pertanyaannya apakah kita boleh bersalawat atau mensalawatkan sesuatu yang kita inginkan? Nah, pesan saya ya, saya melihat mendengar pesan guru saya itu Yusuf Mansur, ustadz saya, guru saya, bahwa apapun yang menjadi keinginan hajat kita, bersalawatlah kepada Allah. Jadi sebelum kita berdoa, kita salawat kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita sebagai umatnya nggak mau bersalawat kepada Nabi kita. Nah, maka mari kita bersalawat, raih semua impian, cita-cita kalian, apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Oke warga kampus, selesai pertanyaan kita nih, sampai 3 saja. Kita berjumpa lagi nanti di episode yang akan datang. Ingat pesan saya, jangan lupa nih, jangan pulang kampung. Kalaupun pulang kampung, ingat protokol kesehatan 3M. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.